Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-muzakarah wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Abainal fadil wal asatizatu syurafa wa syul ahibba rahimakumullah, yang kita muliakan segenap para asatizah, para guru-guru, para tokoh masyarakat, orang tua kita, kaum arsyad, segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, ada Bapak Nadi, Bapak Ustaz Kasimin, serta Bapak RT, serta jamaah semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berziarah ke Mekah wal Madinah, berziarah ke makamnya Rasulullah, berziarah ke Ka'bah Baitullah, dan semoga segala haji kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam Allah curahkan keharibaan manusia agung baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita yang banyak berselawat kepada Rasulullah kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan kembali meneruskan ta'lim kita dalam kitab Nasil Ibad yang telah sampai pada satu pendapat. Dikatakan kila sab'atu asya'a tunawirul qabra. Ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Masih menyambung pelajaran kemarin, dikatakan wal qabru zulmatun wa sirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu gelap, maka penerangnya adalah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kil mengatakan ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, walaupun kita belum meninggal ya. Ini posisinya kita belum meninggal nih. Jadi ngamalinnya sebelum meninggal. Jadi nanti kalau kita meninggal udah ada lampunya gitu. Amin ya. Iya. Kalau udah mati mah nggak bisa ngamalin. Ya, sebelum mati ngamalin dulu ya. Yang pertama awaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama penerang kubur adalah ikhlas
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita udah merasa ikhlas belum beribadah kepada Allah? Udah belum? Sulitnya para jamaah, ya Allah, ikhlas itu sulit. Ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, karena masih punya keinginan, ingin masuk surga. Mungkin ada yang ingin dipuji oleh manusia, ingin dibilang orang baik, ingin dibilang orang soleh, ya. Jadi berat para jamaah sekalian, ya. Ikhlas di dalam beribadah akan memberikan penerangan di dalam kubur kita. Cuman ini perlu hati yang betul-betul qalbun salim, udah menyerahkan semuanya kepada Allah. Mungkin pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasannya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih, apapun yang kita capai, semua itu atas karunia Allah. Sebab sedikit saja manusia merasa apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan, apa yang dia raih itu karena murni usaha dia, keringat dia, maka akan timbul kesombongan dalam diri manusia itu berjamaah sekalian. Tapi kalau dia merasa apapun yang saya punya, yang saya miliki, yang saya dapat ini dari Allah, tidak akan timbul tuh yang namanya ria, yang namanya sombong tuh nggak akan timbul dalam diri kita. Ya, maka kalau kotak hari Jumat tuh Pak, hari Jumat kita kalau nyumbang 2.000 ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau jamaah tiap hari Minggu diambil duitnya, ikhlas nggak tuh sama orang masjid? Keliling-keliling tuh ada pasukan hijau tuh, ikhlas? Waduh, ikhlasnya maksa bener kayaknya. Nanti di akhirat Pak, kita terima kasih tuh sama orang yang suka keliling, sama Bang Mui, sama Bang Musli, sama si Pandu. Terima kasih ya Pandu, dulu waktu di dunia kamu sering keliling hari Minggu, sehingga karena kamu keliling saya jadi beramal. Kalau mungkin kamu nggak berkeliling, saya nggak akan amal itu. Ya. Jadi kalaupun tidak ada, kalaupun nggak ada, ucapkan maaf, mungkin minggu depan gitu. Jangan lah lu lagi. Orangnya masih ada lagi di situ. Aduh, sakit hati deh. Nggak apa-apa, ya. Ya, jangan sakit hati. Yang namanya orang aja kebaikan ya begitu. Betul nggak? Contoh Rasulullah SAW, ya, oleh Allah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, dikumpulkan itu manusia, ya, di satu bukit, dikumpulkan. Nabi menjelaskan kalau seandainya di belakang bukit ini ada musuh, kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Kalau seandainya saya bilang saya seorang nabi, kalian percaya? Pada diem. Paman beliau yang namanya Abu Lahab berkata, ya Muhammad, tabanlaka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Muhammad, celaka kamu Muhammad, apa karena ini kamu ngumpulin kita semua di bukit ini? Siapa siapa yang marah kepada beliau? Komplain siapa? Paman sendiri Abu Lahab.
Jadi jangan heran kalau orang mau begitu udah biasa. Nanti di akhirat nyariin kita itu ntar dia. Ya, nyariin kita tuh. Waduh nyesel dulu gua di dunia. Ada si Bang Mui datang, Pandu datang, Musti datang, gua diem aja, gua mau ngomelin. Nyesel ntar di akhirat ya. Ya. Jadi ya jangan patah semangat ya. Ngajak orang pada kebaikan tuh emang begitu risikonya. Paksa dikit. Kalau nggak dipasang nggak pada mau ngamal. Mana lagi nih? Kalau ngomong itu aja hilang. Ikhlas di dalam beribadah, berupaya, ada upaya ikhlas. Ya. Para jamaah kalau mencari nafkah buat keluarga ikhlas nggak? Hah? Ikhlas ya? Sama bos domelin ikhlas nggak? Bos domelin ikhlas nggak? Dongkol mah dongkol ya? Ya namanya orang kerja ya diomelin ya wajar. Ini nggak orang kerja. Makanya kalau nggak mau dengan orang ya punya kerjaan sendiri, dagang sendiri. Dagang apa kek, seblak kek, cilor kek dagang. Nggak ada yang ngomelin itu, sampai mau ngomelin. Ya. Paling yang ngomel yang beli keasinan. Ya, belajar ikhlas di dalam beribadah. Kalau sudah ini para jamaah, jadi kalau umpama sholat tahajud nih kita ini ya, jangan langsung banyak, dikit-dikit dulu. 2, lalu udah enakan dikit naik 4, udah enakan dikit naik 6. Jangan langsung malam itu langsung 20 rakaat. Subuhnya enggak sholat. Ngubur sunnah yang wajib lewat. Ini boleh gak? Agak boleh. 2 dulu deh, supaya jangan kaget. 2 dulu ya. Naik 4, naik 6, naik 8, naik 10. Ya, caranya banyak dulu. Banyakin rakaat dulu. Ya, gak usah sholatnya panjang-panjang dulu. Latihan mah ya, kuliah, kulhu, inna, kulhu, gitu dulu aja. Takut kaget. Entah udah seneng, udah merasa nikmat, ya udah merasa nyaman, baru dah. Ya karena kalau Nabi itu ngajarin kalau sholat berjamaah fal yukhaffif, jangan bikin jamaah jadi berat gara-gara sholat kita bacaannya lama. Karena di situ ada orang tua, mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang yang baru aja sembuh dari sakit, ya. Kalau saya berjamaah jangan lama-lama, juga jangan kecepatan juga, ya. Nggak pakai tumakninah, jangan. Tetap ya jangan lama-lama, seperti itu. Kalau sholat sendiri, Nabi nyuruh fal yutawil, panjangin, lamain. Nabi yang nyuruh. Kalau sholat berjamaah wal yukhaffif. Kalau sholat sendiri tahajud fal yutawil, lamain, panjangin. Baca rukunya subhanarabbiyal azim 100 kali. Bongkok lah. Sujudnya lamain. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, lamain 100 kali. Ya. Ntar tidur lagi kalau bangun. Itu Nabi yang nyuruh, Pak. Kalau sholat berjamaah ringanin, kalau sholat sendiri yutawil, suruh lamain, panjangin, bacaannya panjang, sujudnya panjang, untuk melatih keikhlasan. Kita sedekah juga sama, 2000 dulu, habis 2000 naik 4000, naik goceng dah. Jumatan tuh jangan 2000 dulu, naik goceng. Udah goceng naik 10.000, mulai mikir nih, ceban nih, wah berat juga nih warna ceban-ceban begini. Belajar. Kalau nggak belajar kita nggak naik kelas.
Di TK, di PAUD dulu kita ntar kelasnya. Ya, belajar. Ikhlas di dalam beribadah. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 3 jenis orang ibadah. Yang pertama, ibadahnya seorang budak kepada tuannya. Dia mau sholat, dia mau ngaji karena takut nggak digaji sama tuannya, makanya dia sholat, makanya dia ngaji. Itu seperti ibadahnya seperti budak kepada sayyidnya, kepada bosnya. Dan yang kedua, jangan ibadah seperti pedagang. Kalau nggak nguntungin dia nggak mau sholat. Gua mau kaya sholat duha tahajud Kalau awal-awal sih nggak apa-apa, awal-awal tuh masih ngarepin begitu nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan ilangin keinginan itu. Takutnya kita beribadah, kita zikir, kita baca Quran bukan karena Allah, tapi karena ingin sesuatu. Kayak anak muda datang ke seorang ahli hikmah, minta apa? Pak Kiai, saya minta supaya punya ilmu kebal. Dia puasa 1 minggu, pas malam ke-7-nya pati geni misalnya, dari mulai maghrib sampai pagi nggak boleh matanya merem. Kalau merem batal puasanya, ngulang lagi dari awal. Kira-kira kita ngelakuin nggak tuh? Pasti ngelakuin kalau kepengen mah. Kalau butuh mah ya ngelakuin, apa juga dilakuin sama dia. Itu seperti ibadahnya seorang pedagang. Kalau nggak nguntungin dia nggak mau ibadah. Ya, ilo kan ada orang dagang nggak mau untung. Ada nggak? Ada nggak Mas Min? Ada nggak? Ada. Orang dagang modalnya 10.000, dia jual 4.000, ada nggak? Langsung gulung tikar. Nggak ada. Kita pun sama. Kalau ibadah kita masih kayak pedagang nyari untung, nanti ketika terjadi hal yang di luar nalar kita, di luar keinginan kita, kecewa sama Allah ntar. Percuma gua duha, percuma gua tahajud begini-begini aja. Katanya tahajud itu ngangkat martabat orang. Miskin jadi kaya, gua begini-begini aja. Nanti akhirnya nyalain siapa? Nyalain Allah. Boleh gak nyalain Allah kita? Udah syukur kita dikasih hidup sama Allah, nyalain lagi. Ya seperti itu. Wasani birrul walidain. Yang kedua, kalau ingin kuburannya itu terang, birrul walidain, bakti sama orang tua. Ini waduh, ini berat juga nih. Berat nggak para anak nih? Para anak berat nggak bakti sama orang tua? Berat. Ya, berat. Tapi kalau nggak dijalanin, ya nggak kapan mau bakti sama orang tuanya. Gua anak mau begitu sama orang tua. Ya. Orang tua kan luar biasa ya. Walaupun sakit, bilangnya nggak sakit. Masih sakit Pak, udah sehatan. Padahal masih sakit itu. Bilangnya mah udah sehatan. Udah mendingan Pak, udah. Ibu kita nyuci, gosok, capek, lelah. Bilangnya apa? Capek nggak Mak? Kagak. Udah biasa, ini mah kerjaan perempuan. Dulu orang tua kita, anak kita nanya, pasti kita jawab. Pak, itu apa Pak? Oh itu ini nak, itu balon, itu apa Pak? Itu angkot, itu apa? Kipas angin, semua dijawab, betul nggak? Coba kalau sekarang dibalik, bapak nanya sama anak, itu apa anak? Bapak nanya dulu. Kayak ini, kayak apa? Orang-orang nyari alamat, tuh hebatnya orang tua tuh. Ya nggak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tuh. Kalau orang tua panjang nih, gak ada khotib Idul Fitri ntar nih, terpernah nangis lagi. Ya, yang penting, wahai para anak, kalau punya orang tua sayangi,
ya, bakti sama orang tua. Jangan sampai jadi anak yang durhaka sama orang tua. Ada waktu pulang kampung, nggak cukup video call tuh nggak cukup. Pulang kampung, ya minta sama Allah, ya Allah kasih orang tua saya kesehatan, panjang umur, berkah usianya, masukin surga. Minta sama Allah buat kebaikan orang tua kita. Ya, mentang-mentang ada video call, nggak mau pulang kampung, mending jauh. Orang tua Tegal Alur ngomongin orang tua lagi. Orang tua yang udah meninggal, yang mau hidup atau masih hidup, yang udah meninggal ziarahin. Kenapa mas nggak pulang kampung? Ya udah nggak ada orang tua, malas. Itu yang di kuburan siapa? Hah? Bapak kita bukan, mak kita bukan. Kunjungin, ziarahin. Kira-kira Pak, kalau anak kita ke rumah kita nih, kita lagi, biasanya kan orang tua nih punya anak 4, udah nikah semua, yang perempuan di bawah suaminya, yang laki-laki punya rumah sendiri, tinggal berdua, asalnya berdua, tinggal berdua, tinggal pelangap, pelongo, ya. Nungguin nini anak nggak ada yang datang. Walaupun tuh anak nggak bawa teng-tengan, seneng aja orang tua. Mungkin kadang-kadang anak menjahat sama orang tua, mau ngutang sama orang tua. Tapi orang tua seneng aja itu. Dibohongin juga seneng aja orang tua mah. Iya. Apalagi yang bapaknya banyak tanahnya dibohongin dulu. Asal dateng, assalamualaikum mak, waalaikumsalam tong, baik kabar lu, bawa bandeng dah, buat nanti cap gome, bawa bandeng gede banget, dicuciin kaki maknya tuh, mama sehat mak, ujung-ujungnya apa, mak, ini mak mau nyunatin si mama tuh no, orang tua mah dalam hati begini aja itu, bocah. Tapi dikasih nggak? Dikasih orang tua mah. Makanya orang Betawi pada ngontrak sekarang. Tanah dijualin. Iya. Bekas mau kawinan geser dikit. Mau nyunatin geser dikit. Lama-lama udah digeser. Habis udah. Iya. Jadi Pak Jamal kalau bicara orang tua, waduh, nggak ada habis-habisnya, ya nggak ada habisnya. Tinggal bagaimana kita ini bakti sama orang tua, berupaya bakti sama orang tua semampu kita. Mumpung orang tua masih hidup, semampu kita senengin. Kita punya duit, umrohin, ya. Kalau haji makaruan udah lama nunggunya, umrohin minimal, ya. Apalagi kalau yang orang tua tinggal sama kita, itu ujiannya banyak. Kita anak laki, ibu kita ikut sama kita, itu ujiannya gede tuh. Ujiannya gede tuh biasanya. Ya, ribut sama mantunya, nggak cocok dikit. Kata mak kita nih, bini lu gimana itu? Ya kan? Kita pulang, kita naik ke atas rumah, ngomong bini kita, itu mak kamu gimana? Waduh, gimana itu? Ngeluh. Kalau anak yang jauh mau wangi Pak, wangi kembang. Yang dekat, ya itu, bawa toilet. Ya, makanya ya semaksimal mungkin kita berupaya nyenengin orang tua kita, minimal ya setiap 2 minggu atau sebulan sekali lah. Kalau kita rumahnya agak dekat, datang ke orang tua, ya, bawain martabak dah, martabak telur kek. Jangan orang tua udah tua dibawainnya rengginang, maka kacang kulit. Lu mau ngebunuh gua tong? Ya, bawa yang enak-enak udah buat orang tua mah, ya.
Senengin tuh orang tua. Kita ada rezeki ajak makan. Ke Ancol lo ajak. Ya, ajak ke Bandar Jakarta. Paling cuma 2 juta, Pak. Ngeluh-ngeluh. Sekali-kali, Pak. Kita kerja buat siapa sih? Masa iya kita kerja nggak bisa nggak bisa nyisin buat orang tua kita? Jangan buat bini melulu. Orang tua dipikirin. Kita punya orang tua, kita punya ponakan. Kita harus pinter-pinter ngasih mertua, ya kan? Ngasih orang tua. Pak, ada ceritanya tuh, ya kan? Ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ketika makan bareng, si anaknya nyendokin buat ibunya, bininya nangis. Kata bininya apa? Aku kecewa sama kamu, Bang. Ternyata kamu lebih sayang sama ibu kamu dibanding sama saya. Begitu. Kecewa bininya, punya laki lebih sayang sama emaknya dibanding sama dirinya. Nangis nggak terima. Lelakinya orang baik, lagi orang soleh. Ya udah kalau gitu kamu saya ceraiin aja. Berani nggak? Woi, berani nggak? Nih bini cakep nih. Musli, cakep bininya nih. Berani nggak kita ceraiin? Boro-boro. Kapan lagi nemu kayak begini? Diceraiin tuh. Dia nikah nggak lama, yang namanya laki-laki dinikah lagi, dia cari perempuan lagi, diajak makan lagi, nangis lagi. Waduh, nangis lagi. Ditanya, kenapa engkau menangis? Wahai suamiku, alangkah aku nangis karena bergembira. Aku nangis bahagia memiliki seorang suami yang dia taat, dia patuh, dia bakti sama ibunya. Dan kalau anak yang bakti sama ibunya, bakti sama orang tuanya, tidak akan menyia-nyiakan saya. Tuh. Cari bini model begitu muslim. Cari. Ya. Masa iya sekapuk ini nggak ada kayak begitu. Ya, jadi kalau bicara bakti sama orang tua panjang nih jamaah, ya. Ntar aja khotib id lah. Daripada nangis. Ini mah udah pengajian, udah mau isya bentar lagi. Ya. Idul Fitri udah dapat. Ya, Masmin aja udah tuh lah. Wasalisu, langsung aja ya ke lemah. Kalau dibahas kelamaan nih. Entar kagak matam ini kitab. Tuh kan gua kata juga apa tuh? Udah bel aja tuh. Wasalisu silaturahim. Yang ketiga, kalau ingin kuburannya terang, sering-sering silaturahim. Ya, silaturahim. Jangan sampai sama saudara mati obor. Jangan sampai ketemu di jalan, gebuk-gebukan, berantem, nggak taunya ponakan sendiri. Banyak yang begitu. Banyak. Kenapa? Orang tuanya nih kadang-kadang kagak mau nyambang, saling nyambangin. No, lihat no orang-orang mana tuh, orang gondrong no. Kalau lebaran, segeroyokan datang tuh. Pakai mobil angkot, mobil losbak tuh, geroyokan datang. Hari ini ke kampung sono, dari sono kampung sini, kenal semuanya tuh. Kalau kita kan cuman pas lebaran doang, sampai zuhur, setengah hari yang laku tukang bakso, tukang bakmi laku, tukang rujak laku. Habis itu setengah hari, deh, ada yang ke Ragunan, ada yang ke mall, lebaran ke Ragunan, lo ngapain? Sama saudara lebaran mau ke Ragunan, ngokin saudara di sono. Kecuali kalau yang jaga di sono saudaranya nggak apa-apa. Lebaran tuh ke rumah saudara, berkunjung, ya. Jangan lebaran ke mall, ke bioskop lah. Heran gua orang sini nih. Di sini mah kagak kali ya. Nggak jauh beda sama orang populer sono. Silaturahim, ya, ke rumah guru-guru, ke
rumah apa namanya teman-teman yang kita kenal, seneng Pak. Seneng nggak datengin? Seneng. Walaupun kacang lagi ketemunya, rengginang lagi, kalengnya mah kaleng kongguan, isinya mah rengginang. Sirup lagi, seneng beda urusannya. Iya kan? Tapi itulah, ya kan, uniknya seperti itu. Ini lebaran, bentar lagi lebaran nih. Ya, bulan Maret udah puasa kita. April lebaran. Wow, udah cepet banget udah lebaran aja itu. Ya, yang mau pulang kampung siapin duitnya dari sekarang, nabung. Jangan dihambur-hamburin. Ya, ini orang yang pulang kampung kedengeran ya? Kali kagak kedengeran. Sambangin orang tua, silaturahim sama saudara. Ya, yang tua, yang muda, terutama yang kecil, datengin yang tua. Ya, yang ponakan datang ke pamannya. Kalau memang jauh, biaya nggak ada, tiket pesawat mahal, video call, minimal video call. Tapi kalau dekat, ya ketimbang cuma di Tegal, Brebes, mau pulang kampung kali. Ya, walaupun ongkosnya mahal, ya namanya juga lagi kata PO bisnya, ya kapan lagi saya ngambil untung, kan begitu. Kayak orang umroh, mahal nggak orang umroh Pak? 30 juta, 33 juta. Tapi kalau udah sampai bandara, ya, ting tong, ya, masuk, gitu kan ya, pesawat masuk, ya, Arabian Airlines, wah, duduk, jalan. Kira-kira saya nggak mau 30 juta tuh, kagak. Kebayang Ka'bah aja tuh. Kebayangnya apa? Ka'bah, kebayangnya makam Rasulullah. Itu 30 juta itu nggak ada harganya. Pun sama ongkos yang kita keluarkan buat orang tua kita naik mobil bayar 500.000 itu nggak ada apa-apanya kalau inget melihat wajah orang tua kita. Wah, pulang kampung bakal habis 4 juta gua ada nih. Ponakan siapin gocengan. Ya biasa Pak. Kenapa? Karena nganggapnya orang yang merantau itu duitnya banyak. Amin aja udah Pak. Berarti dibilang orang kaya. Dia nggak tahu di sini sumbel. Itu doa Pak. Itu doa buat kita. Berarti orang-orang Solo ngarepin duit kita. Ditabung dari sekarang tuh, datang ke kota tuh, ke bank-bank tuh, BCA ke mana ke, tukerin duit gocengan yang baru tuh. Nggak ada duitnya Pak Ustaz. Ya ntar THR. Nyenengin Pak, 2.000-an nggak apa-apa, nyenengin ponakan. Jangan kosong amat, pelongo. Ini mah saran doang Pak, saran. Mau dipakai syukur enggak juga nggak apa-apa. Nah saya mah kagak pulang kampung sih. Bini saya orang sini. Ya. Jadi silaturahim itu penting, menjalin ukhuwah di antara kita semua. Jangan sampai sama saudara musuhan. Jangan sampai sama saudara nggak tegur sapa. Apalagi sama orang tua nggak tegur sapa. Wah. Sama mertua nggak tegur sapa, jangan harap berkah, hidupnya nggak bakal berkah. Ya, kita anak nih sama orang tua, musuhin orang tua, ya anak bego itu mah. Benar kata saya mah. Udah dilahirin, dibiayain, disekolahin, masih durhaka sama orang tua, namanya anak apa? Durhaka itu sama orang tua. Ya, jadi mintalah kepada Allah, ya, minta para orang tua, jangan minta sama Allah hanya supaya anaknya sukses,
supaya anaknya maju, supaya anaknya hartanya banyak. Jangan cuman itu kita minta sama Allah, tapi minta sama Allah agar anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Makanya beruntung kalau ada orang tua tuh anaknya pulang kampung tuh beruntung, Pak. Beruntung kalau ada orang tua yang sering ngebel bapak emaknya, itu beruntung tuh orang tua. Betul nggak, Pak? Coba udah 3 kali lebaran nggak nelpon, nggak ngasih kabar, ini anak apa mati apa hidupnya, anak kita nggak tahu orang tua tuh. Iya kan? Jangan terlalu lah sama orang tua, ya. Ridhonya Allah ada sama ridhonya orang tua. Kalau ingin hidup berkah, senengin orang tua semampu kita. Toh orang tua kita nggak minta emas yang 5 kilo 6 kilo. Toh orang tua kita nggak pengen minta mobil mewah, enggak. Yang penting perhatian sama orang tua kita. Kita ada rezeki, jangan pelit sama orang tua. Mau berkah, duit banyak, jangan pelit sama orang tua. Paling ngasih berapa sih orang tua kita, Pak? Kita gaji misalnya 2 juta, nggak mungkin ngasih orang tua kita 5 juta. Paling ngasih nggak 100.000, ya kan? 200.000 paling. Kalau mau berkah, kalau mau terserah, saya udah ngomong sih. Mau dipakai mau kagak bodo amat. Kalau miskin terus jangan salahin gua udah ngomong. Iya kan? Begitu ya. Mudah-mudahan udah jam segini nih. Ntar jam 8 orang pada kaget nih. Aliran baru nih. Bisa jam 8. Ya, jadi intinya itu sama sekalian. Ya, intinya kita ngaji malam ini, kalau mau kuburan terang, ya, apa itu? Bakti sama orang tua, kemudian ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan yang ketiga, jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim. Yang 4 lagi ntar dah nyusul deh, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah Allah syafah, ya Allah Allah syafah. Ya tamkadi daraka ya ahlul madinah, kal madinah, ya karim ahlaha, ya karim ahlaha bil faradi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian dari guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Kandi yang telah disampaikan.